Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak M dan teman-teman semua. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai definisi krisis, apa itu krisis, kemudian faktor-faktor apa penyebab krisis, dan sedikit langkah-langkah mengatasi krisis. Krisis dalam public relation adalah suatu peristiwa yang dapat membahayakan image perusahaan, reputasi, maupun stabilitas keuangan. Suatu krisis dikatakan sebagai krisis PR apabila krisis tersebut diketahui oleh publik dan mengakibatkan munculnya persepsi negatif terhadap perusahaan, organisasi, ataupun citra seseorang. Nah, faktor-faktor penyebab krisis ada 12. Yang pertama, krisis bisa terjadi karena ada bencana alam. Yang kedua, karena kecelakaan industri. Yang ketiga, karena produknya kurang sempurna. Yang keempat, karena persepsi publik. Yang kelima, krisis karena hubungan kerja yang buruk. Yang keenam, krisis karena kesalahan strategi bisnis. Yang ketujuh, krisis karena terkait masalah kriminal. Yang kedelapan, krisis karena pergantian manajemen. Yang kesembilan, krisis karena persaingan bisnis. Yang kesepuluh, krisis keuangan. Yang kesebelas, krisis PR. Dan yang kedua-belas, krisis strategi. Nah, di sini ada beberapa langkah dalam mengatasi krisis PR. Menurut Firsan Nova dalam bukunya Krisis PR mengatakan bahwa ada 5 langkah dalam mengatasi krisis PR, yaitu sebuah perusahaan harus cepat memberikan respon kepada publik. Nah, hal ini bisa kita lihat pada penanganan pandemi corona yang terjadi secara global, tapi kita ngambil spesifiknya di Indonesia. Jadi semakin lambat respon yang diberikan oleh pemerintah, maka akan semakin berat dan luas dampak dari krisis yang dihadapi oleh negara. Misalnya korban semakin banyak, ekonomi semakin hancur, tingkat kepercayaan semakin turun, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan informasi yang jujur. Karena dengan informasi yang tidak transparan, akan membuat publik semakin ragu terhadap organisasi, perusahaan, negara dalam menangani kasus ini. Terjadi simpang siur data dan peningkatan jumlah korban positif membuat banyak kalangan menilai bahwa data yang dikeluarkan kepada publik bukanlah data real yang ada di lapangan. Yang ketiga, bersikap informatif terhadap publik. Bersikap informatif ini dalam artian masyarakat dan media bisa menciptakan sebuah berita atau cerita versi sendiri jika perusahaan tidak memberikan informasi yang mereka perlukan. Misalnya saja kita lihat pada kasus likuidasi Bank Nasional. Beredar rumor bahwa Bank Nasional sedang mengalami kesulitan likuiditas. Pada saat itu Bank Indonesia minta pihak kepolisian menangkap pihak-pihak yang menyebarkan isu, dan BI pun siap mencairkan dana pinjaman jangka pendek bagi bank yang kering likuiditas sehingga kapanpun nasabah bisa melakukan penarikan uang dari bank. Dan yang keempat, selalu memelihara hubungan baik. Dalam hal ini, publik bisa menjalin komunikasi yang baik melalui CSR, mengadakan event temu pelanggan seperti yang pernah dilakukan oleh Sukovindo cabang Samarinda. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi PR dalam menangani krisis. Dalam menangani krisis, seorang public relation dapat melakukan strategi 3P, yaitu strategi pencegahan, merupakan tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. Yang kedua, strategi persiapan, yaitu strategi yang dilakukan dalam memanajemen krisis oleh public relation, di mana langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim krisis yang selalu mengadakan komunikasi agar suasana krisis dapat terpantau. Yang kedua, tim krisis yang ada harus mempunyai informasi yang jelas dan akurat terhadap perkembangan krisis, sehingga informasi yang diberikan kepada pers tidak menyinggung atau menyimpang dari situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, ada strategi penanggulangan. Strategi penanggulangan dilakukan pada masa kuratif, yaitu di mana langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Selain strategi 3P tersebut, menurut VMR dalam menangani krisis dapat dilakukan dengan cara: pertama, fokus pada komunikasi prakrisis, di mana dalam tahap ini mencakup manajemen krisis dalam pengambilan keputusan,
peramalan potensi krisis, dan membuat rencana dalam merespon krisis. Yang kedua, krisis sebagai pengelompok organizing dan sense making. Artinya di sini krisis dapat terjadi dalam penginderaan manusia terhadap lingkungannya. Dalam artian setiap anggota organisasi dapat mempengaruhi krisis yang sedang terjadi. Yang ketiga, ada pendekatan budaya. Artinya di sini komunikasi krisis harus menggerakkan teori budaya berdasarkan pada pengalaman anggotanya. Yang keempat, ada namanya tren akses dan penggunaan media multikultural. Artinya di sini PR harus melihat cara bagaimana penyampaian informasi krisis, penggunaan media baru dan tradisional juga dibutuhkan dalam tahap ini. Yang kelima, ada namanya penggunaan media dan media minoritas. Di sini penggunaan media harus dipilih agar sampai ke masyarakat ekonomi ke bawah, seperti adanya koran dan radio. Yang keenam, ada namanya peluang baru dengan TIK. Artinya di sini penggunaan teknologi informasi digunakan seorang PR agar dapat menyampaikan informasi ini bisa tersebar secara luas. Yang ketujuh, adanya tempat-tempat tertentu. Artinya di sini PR harus bisa memberikan sebuah informasi dengan menggunakan media pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Yang kedelapan, di situ ada keuntungan dan prinsip TIK. Artinya di sini seorang PR harus mampu melihat dan menggunakan teknologi informasi tersebut sebagai media yang digunakan untuk menangani krisis, seperti pemanfaatan email, penggunaan ruang publik atau chatting, dan sebagainya. Dari beberapa penjelasan di atas, secara garis besar ada hal yang harus diperhatikan oleh public relation dalam merespon krisis, yakni 1. Perencanaan prakrisis. Perencanaan prakrisis dapat dilakukan dengan cara membentuk tim krisis yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan krisis tersebut. Yang kedua, ada tahap upaya penanggulangan krisis, di mana dalam upaya tahap penanggulangan krisis ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah. 1. Peramalan krisis, di mana pada tahap ini seorang PR harus mampu menekan faktor-faktor risiko dan faktor-faktor ketidakpastian seminimal mungkin. Yang kedua, ada namanya pencegahan krisis. Pencegahan krisis ini lebih ke bagaimana manajemen harus mengupayakan intervensi krisis. Langkah intervensi dalam situasi krisis bertujuan untuk mengakhiri krisis, pengendalian terhadap kerusakan yang dilakukan pada tahap akut. Dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian krisis. Untuk menyelesaikan krisis, manajemen harus memiliki krisis management plans yang didesain secara teliti untuk menghadapi berbagai level krisis yang mungkin terjadi.